Ada Amir di Kota Gede, ada Haris di Kota Gede. Surenggi di Kota Iya, ini politik apa nih? Kenapa kalian ke Kota Gede? Saya sedang menyusun rencana untuk menginvasi. Iya ya, di Kota Gede sudah banyak pemuda yang pakai kaos seblok. Aku benci banget itu. Aduh, untung aku buka ya. Nggak apa wih kok benci. Ya Kota Gede sangat Liverpool, sangat degik gitu. Jadi agak Nah, jeblok sangat MU. sangat MU. Oh iya. Kamu Liverpool, Mas? Enggak sih. Aku udah baru mau Yeno. Oh, kamu Liverpool. Oh iya Mas, kalah mulu nih sialan. Begitu. Aku sebenarnya belum lama sih ketemu Haris. Maksudnya aku ketemu juga melihat kontennya di TikTok nih. Sebelum apa? Finstep ya. Yo, akhirnya Finstep kok duetnya ada Abang Soleh. Tapi kalau aku udah cukup lama weh. Aku dulu tuh cukup nonton Froyonion waktu itu. Oh iya, Froyonion. Iya, asik. Fuck. Aku makanya tadi mikir tuh, gimana ya Haris sih? Aku melihat, aku kenal pertama, dengar suaranya tuh dari mana ya? Sedikit. Tapi emang waktu itu dirimu belum ini Mas. Kayaknya masih awal-awal masuk sebelum punya program sendiri ya. Iya, Ya ya. itu udah lama banget tuh. 2000 berapa tuh? 19 itu pas. Oh sebelum pandemi ya. Froyonion emang angkat-angkatnya sebelum pandemi ya. Konten-kontennya fresh juga. Untuk kamu di bagian apa, Riz? Oh, boleh tahu. Aku dulu segmen sendiri. Kamera Mas. Tapi di kan ya. Videographer kalau di agency titelnya. Berarti kamu nggak basic pertanyaan juga belajar dari situ atau kamu udah kasih pertanyaan di konten itu awal-awal itu? Kayaknya belajar sambil nyebur aja sih, Mas. Melihat. Melihat dan mendengar teman-teman. Iya. Tapi dulu udah ada acuannya namanya Joe Rogan Experience. Podcast luar tuh. Aslinya bukan aslinya sih. Yang ditiru Deddy Kobuzer ya kan. Jorok kan iya apa ya? Jadi kau besar banget. Iya. Botak berotot. Ya ya ya. Berarti di Froyonion itu waktu itu dirimu sebenarnya campus. Iya. Lebih awalnya lagi chef fotografer. Fotoin makanan gitu-gitu. Itu pertama kali kamu datang ke Jakarta. Oh, pertama kali datang ke Jakarta kuliah, Mas. Kuliah. Salah jurusan. Loh, Salah jurusan jurusan apa sih? IT. Di BSI, Bina Sarana Informatika. Oke oke. Gitu. Terus semester 4 kayaknya nggak ini ya gitu. Nyoba lah nyari teman-teman di lingkaran musik, diajak foto band hardcore waktu itu. Karena modal kamera masih settingannya full auto tuh. Ya. Terus tek jadi diupload mereka, jadi dapet temen lah dari situ, bergulir terus. Baru nyebur di Froyonion. Apa ya waktu itu band-band kecil sih Mas, aku band-band kuliah. Tipikal Band- skena kampus. Ya Oh, di BSI ada yang hardcorean. ada Mas. Tahunku dulu 2014 ada. Tapi belum turnstile mirip ya? Masih ortodoks harga Masih ini kan New York Harder tuh apa? Iya. Yang bol kayak gitu. Iya, iya teror. Oke oke oke. Froyonion. Roy. Terus konten TikTok. Kamu berarti langsung keluar tuh akhirnya ngapain habis keluar dari Froyonion? Habis keluar dari Froyo. Oh, kerja part time di perusahaan temenku juga, Arije itu. Sebagai semuanya itu kayak kita semuanya sih itu ya, beneran semuanya tuh, bikin konten, megang kamera, nge-approach model, semuanya Mas, palu gada. Tapi part time karena aku udah ngincer kalau aku bisa nge-spend waktu 6 bulan untuk apa yang aku pengen, bolehlah dicoba nih, tapi paruh waktu kan gitu. Oh, berarti selagi kamu Gak apa-apa kak, lewat aja. sekali yang kamu ambil paruh waktu, kamu ngerjain apa yang kamu pengen. Iya, dicicil Mas. Oh iya iya. Apa waktu itu yang kamu kerjain? Aku udah nginget waktu itu video pertamaku yang lumayan berhasil yang nonton tuh yang Hindia dituduh satanis. Oh, itu. Nah, iya. Sebenarnya niatnya itu kan aku kerja di SFTC kan, megang kamera kan. Terus gue liat kok narasinya salah banget nih ya bergulirnya. Udah gitu nggak ada tandingan narasinya kan. Semua mikir satanis gara-gara ada patung gitu. Karena aku di situ megang kamera dan aku
tahu lah India, iya. Ngoceh aja di depan kamera, tadinya 12 menit mas videonya itu, tak potong. Jadinya 1 menit berapa gitu. Oh pas di konsernya itu kamu ada? Aku ada megang kamera. Ya, kamu Oh, ya. heeh. Tapi emang nggak satanis itu? Ya enggak ada mas, itu Bapomet gestur aja mas. Tapi kan Bas sekarang sudah klarifikasi di podcast Panji ya, yang main catur tuh. Iya, Dia juga udah skakmat. cerita. Ya di skakmat. Udah cerita tuh, bukan satanis dia. Penyembah api. Satanis takut hantu. Wah iya itu. Di kata tabel tadi. Betul ini. Tapi Friday ini kamu katanya udah wawancara ketemu Farid. Iya, itu ada 2 kali tuh waktu aku jadi kameramen yang interview Ari tadi, kreatif directorku. Terus di tahun 2021 ada kompetisi sepeda Audax. Audax yang 100 kilo apa 75 kilo aku lupa. Kamu nyepeda tuh, Riz? Punya mas aku. Anjay. Aku udah ngincer bentang Jawa mas. Tapi belum. Belum, masih ambisi aja. Kalau disponsori Strammer boleh lah. Monggo di Enggak. Kalau yang masuk United, Capek mas kayaknya nggak finish aku. Semaput aku itu mas kayaknya mas. Itu ada sepeda, makanya aku suka lagu mau orgasme dekat sepeda mas. Sekarang orgasme dengan mancing, hitam sampai hitam. Itulah yang pertama bikin apa ini dekik ini. Kok lagunya kayak aku relate gitu. Jadilah. Oh Mas Farid tadi ya, interview Mas Farid. Itu nekat aja mas. Karena mindsetku belajar aja sih sama abang-abang. Terus kamu ngobrol sama Farid tuh gimana? Pertama, dia kan sangat konseptual dan isme-isme ya. Panjang, terus dia menjawab hal sederhana bisa mutlak, bisa Wah, parah. panjang, bisa detail gitu. Itu membuatmu bingung ke pertanyaan lainnya nggak? Ada. Itu Kayak kita nggak nginjek permukaan yang sama gitu, beda gitu. Kayaknya dia napaknya beda nih sama saya nih. Kayak nggak sama nih, ajek gitu. iya, aku melihat orang-orang kesulitan mewawancari beliau itu. Wah asli mas. Ya udah, orang-orang tuh udah nyiapin 8 pertanyaan, tapi di 2 pertanyaan udah pusing. Bagus. Dan itu berhasil menurutku di Troyonion kan itu. Iya kalau ya nih kan. Wah ini bagus sih, mengulik hal-hal lain dari Haris Tevi. Jarang-jarang tuh ada orang. Biasanya pertanyaan musisi kan klise. misalnya Sejak kapan kalian ngeband? Kenapa kalian memilih genre ini? aduh, harusnya kan bisa, Apa referensinya? Ya, harusnya kan mungkin bisa lebih apa ya, pertanyaan yang jarang detail dan spesifik. Misalnya apakah dulu kamu pakai senar piramid? nah, itu sangat konsisten. Ya langsung itu pasti perdebatannya akan, oh kamu di toko ini atau ini, ya, Diana Musik atau ini, itu. Ini masak ini tadi Diana Musik. Oh, pertanyaannya kenapa nggak serandom itu juga, mesti orang-orang. Iya ya. Kalau klise soalnya biasanya kami juga jawabannya jadi kayak ya template aja katanya. Kayak kemarin aku udah jawab ini deh kayaknya. Iya. Ulangin lagi. Ya mending tanya Haris lah kalau gitu. Sebenarnya apa sih yang ada di Ya. kepala penanya Penanya. waktu menghadap? Kadang Oh. interview. Kalau aku memang meluangkan waktu cukup lama kalau mau riset orang tuh. Mungkin itu yang nggak dilakukan kawan-kawan yang bekerja di media digital karena waktunya terbatas mungkin ya. Mungkin, dan memang mereka udah pusing sama press release yang banyak yang itu tuh. Betul. Ayo, waktu terbatas, harus ada target. Nah, Nah, itu ya. Gitu. Itu kamu bekerja di situ juga kan? Ya relate kamu. apa ini harusnya Sekarang kamu ngeband, nah pusing, nambah pusing. Enggak pusing, paling ngantung mataku tuh. Iya. Sama aku juga sering nonton podcast yang akan aku interview, sering banget itu. Oke. Kalau bisa, oh dia belum ngomongin ini, ya tak tulis ke sini gitu. Kira-kira apa ya kesamaanku dengan Mas Jiwe, Mas Amir gitu. Itu juga lebih enak aja kalau ada kesamaannya, kan bisa cepet akrab gitu. Dan minta ajarin tuh laku banget tuh, gampang banget. Itu ya, menurutku profesi sudah cukup ya membahas profesi kan, bahas profesi beliau. Aku kepo tuh sebenarnya musik-musik yang sebenarnya dia suka. Dia kan di Finstep kan membahas fix tape
membahas banyak band, banyak rilisan yang masuk, genrenya beda-beda. Seorang Haris ini sebenarnya mempunyai selera musik yang seperti apa? Kalau didengarkan di rumah, yang musik ini yang orang mungkin nggak tahu kalau kamu suka musik itu. Sebenarnya suka apa sih kamu musik? Eh, Yang lagi seneng didengerin mungkin atau dulu didengerin tapi hari ini masih sering dengerin gitu. aku kalau dengerin musik sebenarnya betul nggak ada genrenya mas. Emang Nggak ada batasnya ya, serandom itu. Karena kalau aku dengerin musik tuh tujuannya menguatkan apapun yang dirasain. Jadi kalau misalnya ngerasainnya emosi, tak dengerin seringai gitu-gitu. Kalau emang mau melankolis gitu, ada juga bandnya. Tapi ya itu jadinya di permukaan aja, nggak yang dalam-dalam banget gitu. Dan alasanku suka sama band pun acak juga mas. Kayak aku suka Idols gara-gara dia sangat-sangat vokal isu maskulinitas gitu, karena toxic masculinity gitu kan. Dan dia pro Palestine gitu. Biasanya alasan aku suka band tuh nggak melulu karena musiknya, tapi kayak mungkin kalian sikap ya. sikapnya, prinsipnya, dan dia pede ngomong. Keren lu bang, Bang Joe Talbot ya vokalisnya. Si botak agak-agak ini ya tapi. Pada akhirnya nggak cuman audio dan narasi ya, kamu akan lebih ngulik lagi ya. Iya, Bandnya, kamu Iya. tadinya sikapnya. Gitu. iya. Oh, gue menarik. Itu yang bisa hari ini Gen Z tiru mungkin itu untuk tahu band-band ya. Aku Gen Z loh. Aku Gen Alpha 2000 Gen Alpha Midi. Aku Gen Alpha Midi. Ya tapi kalau itu mungkin dulu ya, kayak satu orang tuh harus mentok terata kanan dengerin metal misalnya. Mentok banget kanan dengerin HC Ya misalnya. itu kan kita alami di generasi kita. Iya pas kita iya pas Kalau kamu hardcore biasanya ya aku tetap hardcore, style gue hardcore, statement gue hardcore, musiknya hardcore. Hardcore le. Nah, itu tiba-tiba dia juga pasti gengsi juga dengerin indie Ya, pop betul, gitu. betul. Orang-orang dulu kan gitu. Iya. Apa sekarang kemarin musiknya bapak-bapak milenial metal kan. Ya betul. Merasa dia sangat metal, terus ada orang yang berbeda pandang ya kan. Ya itu yang mungkin enaknya hari ini itu musik nggak jadi perdebatan lagi gitu loh, tapi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mungkin itu yang membuat hari ini mungkin lebih cair ya. Iya. Aku yang nggak aku suka post punk, terus aku nggak mungkin dengerin reggae dangdut gitu. Yang mau nggak mau kan kita dengerin itu di warung-warung kan. Iya, iya. Dan kita Nggak enjoy. mungkin dengerin post rock karena vokalisnya nggak ganteng. Kok Kira-kira Siapa itu? Siapa itu? biasanya ganteng. kayak konten-konten. Coba kamu nyanyikan lagu Murphy Radio. Aduh. Dang 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 dang. Aduh, terus. Yo ijene vokale lho. Ya, Iya. kamu dengarkan Ali. Nah, gimana tuh? Tapi nyanyikan lagu Ali ya. Coba sebutkan. Ya. Buat seru-seruan. Tapi pas kecil 2007 di mana? Medan, Sumatera Utara. Pematang Siantar tepatnya. Sampai SMA ya. Sampai SMA ya. Kayak apa scene-nya waktu itu? Waduh. Ya, Haris kecil. Anjay. Siapakah Haris kecil? Aku tuh disusupi lagu-lagu Batak sebenarnya, Mas. Oh, satu keluarga. Iya. Batak semua itu. Sialnya lagu Batak tuh kayak ini, kayak terlalu cemen aja menurutku pada saat itu. Yang kayak terlalu merengek tentang kangen istri, kangen anak. Karena biasanya orang Batak supir, ya, jarang pulang gitu-gitu. Merantau. Iya, Merantau kan sangat lekat banget dong. iya itulah. Awal-awalnya disuruh dengerin itu. Terus ketika SMA, teman-teman ya bikin band-band HC lah, HC-HC yang ya ini paling umurnya 2 tahun maksimal gitu. Oh, berarti mendengar musik-musik aneh itu ya SMA kamu? Baru SMA. SMA tahu Killing Me Inside, Wiggy Haskins gitu-gitu. Nggak semantep teman-temanku yang dari kecil didengerin Beatles, Iya sih. nggak seprivilege itu aku. Iya sih benar sih. Iya, itu kan lebih mantep lagi tuh ya, dari kecil udah The Beatles. Itulah dulunya. Anak Medan gitu-gitu Mas, tahu nggak kalau lagi Batak gitu. Nara nggak kamu? Berantem nggak kamu? Aku berantem nggak ya? Berantem lah. Medan. Iya sih, kadang-kadang. Kalau kesulut aja Mas. Tapi aku ngurang-ngurangin sekarang lah. Ngapain ya? Tapi yang memutuskan kamu akhirnya
pengen kuliah di Jakarta tuh apa dulu, Riz? Aku tuh dijebak tanteku mas itu mas. Karena aku maunya ngambil break setahun kan, mau kerja tadinya. Angan-anganku tuh cetek mas, paling kerja jadi apa petugas SPBU, ngumpul duit, nyicil kamera, baru kerja kamera gitu. Oh berarti kamera tuh udah dari SMA kamu? Enggak, baru ada angan-angannya, strateginya udah ada, tapi ketika aku mau kerja jadi tadi petugas SPBU tuh nggak dikasih sama tanteku. Dipaksa harus pindah ke Jakarta untuk kuliah. Katanya takutnya kamu keterusan ikut teman-temanmu gitu. Tapi pas SMA itu kamu udah punya keinginan untuk pegang kamera dari mana? Dari kakek kayaknya. Dari ya kita kalau buka lemari kakek gitu ada kamera Pentax atau apa gitu, analog gitu lah. Pas lihat Leluhur tuh ada yang oh pegang iya, kamera. iya, kakekku dulu orang kaya, cuman gawat dia. Gawat. Rest in peace. Oke. Oh berarti yo ternyata ya sudah dari leluhur Haris wis dekat dengan kamera itu. Iya. Tapi hari ini kamu tuh nggak di kamera, Haris. Kamu di frame-nya. Gitu. Iya, Mas. Keren hari ini. Itu kamu sangka nggak? Nah itu pergeseran itu toh dari yang kamu dulu di belakang kamera terus sampai di depan kamera tuh triggernya apa Tahu. dan kayak apa prosesmu? Wah, aku emang orangnya aku nggak bisa nungguin orang, Mas. Jadi ada gagasannya, ada idenya. Kalau memang ini bisa jalan tanpa dia, aku belajar. Oh termasuk nungguin jiwa mandi tadi. Anjing yang lama tuh kamu beli rokok. Aduh. Aku nggak ada ngomong gitu, Mas. Ini orang anjing. Dia tadi, Mas. Ya dia emang Parah, Mas Amir. sialan. Ya itulah apa? Males nungguin orang gitu kan. Aku misalnya ngajak bikin media analog atau apa gitu. Tak bikin nih skripnya. Aku juga yang riset, aku juga yang ngedit. Tapi si anjing ini kayak tai kadang-kadang. Sebutlah namanya jiwa. Bukan. Enggak, Mas, enggak. Ini kita nggak bikin project bareng, belum. Iya. Tapi kalau project bareng mungkin jadi anjing juga. Termasuk Amir tuh ya anjing. Dijeblok pasti terakhir berangkat di sendiri ya Amir. Pasti ya, jujur aja. Tapi aku karo Kamu tukang telat mau loh. lho. Sing telat iku. Tukang telat kan. Ya iso nyalahke wong. Ya, Tapi balas WA-nya gawat. apa? 3 jam gitu baru dibalas. Ini lo enggak 4 jam. dibalas sama sekali. Oh iya, kamu juga kata temenku parah, Mas. Kata Zaki kamu parah. Mending Balas WA-nya. aku Mas masih ada Pak. 1 hari kerja kayak ngirim surat pakai merpati baru lebih Aku gak cepat. enak Mas. banget sama Mas Zaki. Sungguh serius. Enggak masuk canda. Aku juga. Enggak, emang iya? Emang iya, aku emang selalu respon ya, Mbak. Oh. Enggak tahu. Enakan gitulah. Padahal aku di satu titik menyangka opo mati ya jiwa dia. Saking dia nggak ada balesan, nggak ada kabar. Paling lama berapa lama, Mas? Mati orang ini. Dia update story mancing atau apa? Oh masih hidup, alhamdulillah. Aku saya gitu kalau di alam liar aja Anjay. di laut gitu Dia aku bikin mematikan story itu HP. bukan mau pamer apa-apa, cuma mau ngabarin ke temen-temennya yang belum dibalesi kalau dia masih hidup. Aku tuh Ya lagi aku mancing teman-teman nanti ya. itu sih. Keren tuh. Kalian tunggu dulu ya gitu. Tunggu dulu aku masih mancing teman-teman itu. Pernah kok The Gig workshop album tuh tanpa aku di Trenggalek mancing. Tapi malah jadi musik bagus Mir. Jadi aku harus mancing terus tuh. Jadi ganti produksi, oke, aku libur gitu ya kemarin. Enaknya selalu jadi seniman. Anjing, gak pusing juga deh jadi semen. Kata dosen-dosenku jadi semen itu harus gila, harus berbeda, harus stres, harus biasanya ide-ide liar kan datang ketika kita dalam posisi nggak nyaman, Iya. Setuju. baper atau Kalau pas nggak ada masalah, makanya nyari-nyari masalah. itu jiwa banget itu. Kan ada masalahnya, datang 2-3 kali lipat. Kaget ya. Iya saya itu. Setuju aku sih. Ya, karena nggak mau nunggu orang dia. Iya, Mas. Males kelamaan nunggu orang. Semuanya jadinya secara nggak langsung belajar sendirian. Ngulik di internet, otodidak gitu. Ya pertama megang kamera, foto, video, masuk Froynion, bikin podcast, belajar ngomong, baca buku, artikulasi. Ya. Habis itu apain ya?
konten. Ya jadinya kayak ketika dapat momentumnya fix step kayak udah saatnya nih gitu. Walaupun ya tetap ada errornya juga. Tapi kamu ingat nggak pertama take video, Ah. kamu pakai handphone pribadi kan? Ya, Nah, aku tuh banyak teman-teman fotografer, videografer dia tuh sangat anti mukanya di rekam atau di foto. asli mas, aslama. Nah, itu perasaanmu gimana ketika kamu mulai itu retake berapa kali kah atau gimana kah? Oh, aku tuh- Momen-momen pertama itu. Oh kalau pertama udah lama mas, yang mungkin orang nggak tahu tuh aku mulai merekam diri sendiri tuh dari SMA. Untuk nggak tahu ya mungkin siapa yang ngajarin tuh, kita tuh negara yang miskin arsip Ya. katanya, setidaknya kamu rekam untuk dirimu aja katanya gitu. Mulailah aku ngerekam pakai webcam laptop gitu. Terus ngeliat anjing jelek banget lagi. Jelek banget. Nah dari situ kayak oh aku tuh nggak suka misalnya ya nggak misalnya sih, jujur gigiku nggak rata gitu, tak benahi pelan-pelan jadi sampai akhirnya aku nggak suka aku kurang tinggi, misalnya aku nggak suka badanku terlalu kurus, itu tak benahi mas. Jadi mungkin tadinya 5 di tahun 2013 yang tidak aku suka, sekarang misalnya tinggal 1 karena tak benahi pelan-pelan gitu. Oh, jadi malah lebih ke fisik tuh problemmu di gambar. Parah mas, aku insecure parah mas. Tapi berarti public speakingmu udah bagus dari SMA tuh. Nggak juga, aku ada podcast pertama di Froyo, waduh itu malu banget mas. Kayak ini orang tetap tayang. tetap tayang. Iya, karena kantor kan mas. Mas dimakan mas? Oh yuk, Met. Kenapa lu masih suka kau? Dia sukanya makan serangga, Riz. Dia suka makannya gini kayak gitu. Pertama belalang. Yo. Terutama beralang. Apa Met? Pertanyaan jurnalistikmu dikeluarkan lah. Gitulah mas. Jadi awal-awalnya malu-malu juga. Mungkin orang mikirnya langsung jago kali ya. Iya. Enggak mas, aku juga kacau awal-awalnya. Terus momen itu keluar lagi nggak di quick step? Lagi mas, itu kayaknya kalau setiap naik level emang gitu ya. Iya sih. Naik liga gitu kayak Liga 1. Deg-degane nelen ludahnya. Ketika kayak naik level itu ya kayak memulai dari nol lah. Iya toh. Apalagi yang dibahas adalah diceblok dengan nilai 3,5. Yang dipotong FYP, banyak orang komentar itu bagaimana? Siapa sih ini orang? Bikin lagu lah bang kalau gitu. Bukan gitu, bukan gitu maksudnya. Aku kayak paling inget tuh aku Japri adminnya jeblok di Twitter aku Japri itu. Iya. Nggak boleh sebut. Oh sorry. Sensor nanti sensor. Aku bilang karena yang di TikTok rame, di Twitter rame tuh. Terus komennya kayak nggak dimitigasi sama admin kan, jadi aku yang benahi gitu. Wah anjing ini liar banget. Terus gue bilang adminnya, mas ini kayaknya dipotong mas, disambung dijahit gitu. Apalagi Iya, Mas, admin Twitter jeblok itu juga bacot soalnya. Bacot. Ya baca seru-seruan aja. Iya, Tapi kan orang nggak tahu kan, di teks kan nggak ada nadanya, men. betul. Tapi sebenarnya kekhawatiran tadi itu tidak pernah jadi obrolan di dalam kita. Iya ya. Orang-orang brengsek yang komennya ngawur itu kalau ditemuin juga anteng pasti. Iya katanya gitu sih. Iya, katanya. Biasanya sang katanya. Ini asumsi. Iya, itu mas aku kemarin habis ngobrol sama si penulis yang kamu sadur liriknya tuh ya, Dia Anugrah. Ya dia bilang gitu. Mungkin banyak yang iri saja sama posisimu kata dia. Iya, iya. Ya mungkin sih. Susah ngadepin netizen mah jangan jangan diadepin. Bener. Terakhir dibilang jadi evaluasi Kang Soleh sama Bang Vincent tuh. Jangan baca komen. Siap Bang, sorry. Saya kaget aja nih yang nonton bisa sebanyak ini gua. Ibarat kamu lah mas naik pentas yang tadinya cepet mungkin tiba-tiba loh kok bisa 2000 yang nonton. Ngeri kan mas? Aku dari ini di panggung juga nggak sebacot dulu. Kayak takut aja gitu kepotong-potong. Klipmu rame tapi sering rame. Orang cerdas yang ngambil klip-klip itu ya. Dia tahu mana provokatif ya. Oh, Yes, Masa yang rame nih. Iya. Mana yang bisa. dia tahu habis ini aku bakal bilang gitu, dia tahu gitu. Oh timingnya. Timing Timing ngambilnya. Langsung apa dia ambil full ya? iya mungkin. Habis ini juga bener ini. Iya. Langsung
Aku sering lihat tuh Mas di konser pas bagian ngobrolnya banyak yang gini langsung. Kayaknya emang udah jadi settingan kawan-kawan golongan tertentu kali ya kalau gitu. Kawan-kawan terus YouTube. Terus YouTube, TikTok. Aku yang shock yang kita main di Sinkro dulu, Mer. Ada hooligans itu jeblok. Bawa stiker dari, weh ciwe. Sobek. Keras ya? Keras. Oke. Ini yang tahun lalu Mas ya? Yang sih keras yang panggungnya kaca itu. Iya. Aku kan mencari di Twitter, ada yang tahu nggak yang kemarin ngerobek stiker itu? Ku kirimin 1 pack. Mau disir lagi, sobekin lagi, saya ku kirimin merchandise. Keren. Akhirnya sekarang jadi soulmate. Keren. Itu haters treatment tuh. Haters. Iya ya. Jadi- Oh iya ya. Iya. Harus Jangan diseriusin ya. kayak pepatah Nabi. Aduh. Kalau kamu ditampar Pipi kanan. apa sih? Kalau Iya, pipi itu kanan ditampar, Kasih. Kamu balas sekali. Bukan. Enggak sih, tapi ya kan Nabi di perlawan buruk dibalas dengan baik kan. Betul. Sama. Jadi biar orang, siapa tahu orang tuh benci karena belum kenal aja sih. Betul. itu Isa tuh lemah lembut begitu. Nah, siapa tahu yang ngeritik kamu juga belum kenal Haris. Kemungkinan besar ya. Yang pas di SMA, di SMP dengerin musik Batak gitu. Belum tahu kan. Sama kayak kalian, sama guys. Nggak model hoki kok. Yakin. Apa bukan nepotisme sampai fix step bukan. Bukan. Ini semuanya darah dan keringat itu kok sampai situ. Kadang usaha juga mengkhianati hasil kok, Mir. Kadang-kadang. Langkap bisa merasakan, katakanlah kamu memulai strategimu ketika kamu punya pikiran untuk kerja di SPBU untuk beli kamera. Karena titik awalnya di situ. Kamu bisa merasakan hasilnya itu setelah berapa tahun nih? Yang benar-benar terasa. Waduh, itu sih emang iya panjang sih, continuity juga sih. Sampai 5. Wah, lebih, Mir. 5 ya, mungkin 5. Idealnya 5 lah kita. 5 ya, dari sampai ada idenya sampai jadi kamera, iya segitu sih biasanya. Kalau kata Aryan gitu ya, kalau lu 5 tahun nggak merealisasikan cita-cita atau ide lu, ganti. Kata dia gitu. Saya pegang juga sih, bener lu bang, oke. 5 tahun bener. Patah harian sini baik ya, Bang. Untuk dikutip di sini, guys. Siapa editornya repot. Tapi misal itu diterapkan di jeblok ya nggak bisa ya juga. Iya benar. Jadi kita bisa ngambil intisarinya aja, kita kan nggak bisa menelan info atau statement orang secara mentah-mentah. Atau mungkin katakanlah mungkin yang dimaksud tuh setelah 5 tahun kok kamu belum merasakan hasil dari kerja kerasmu ya, bisa jadi emang ada proses-prosesmu yang salah atau belum dilakukan ya, atau emang ternyata hokimu tuh bukan di situ. Iya. Soalnya setelah kita pikir-pikir The Geek dan Jeblok tuh perlu 10 tahun ya, Mir. Buset. 10 tahun. 10 tahun. Baru tahun ini ya. Ibaratnya kita baru tahu tahun ini. Karena kita dulu nggak ada literasinya membuat band yang ideal tuh gitu. Iya. Kalau band di Jakarta kan oke, ada abang-abangnya, ada Jalurnya jelas ya. ada medianya, terus jalurnya jelas. Jadi kamu hari ini bikin band di Jakarta dengan device gitu, dan relasi yang baik, mungkin Masuk akal. minggu depan bisa bikin hits gitu loh. Tapi di sini emang ya kita harus trial and error gitu. Kejeglong, kita jatuh ke lumpur, naik 2-3 kali lipat lah. Agak berat. Iya ya. Terus sangat yang bersama. Iya sih. Ya itu juga datang dari, tanpa mendiskreditkan Bang Aryan, beliau kan cukup secara ekonomi di pusat juga gitu. Mungkin beda napaknya. Beda, medannya beda. Medannya beda. Tapi kalau di Jawa Tengah ini ya tantangan ya, Mir. Kayak mas-mas kayak kita bilang aja saya hidup atau festivalis udah butuh 20 tahun. Wah, Untuk bertahan dari 96 gitu. Wah. Terus statementnya juga konsisten. Terus 96 tuh susah ya statement konsisten tuh. Yo susah. Kita kan setiap ketemu orang baru mesti oh gini tuh. Oh ternyata kemarin salah tuh aku. Ada belajarnya terus ya. Tapi teman-teman bapak-bapak kita tuh konsisten dengan sikapnya di 96 itu. Iya. Yang kami masih wow. Ya alhamdulillah hari ini aku senangnya ke skena Jawa Tengah
sudah cair, sudah bisa balik berangkat ke Jakarta, Iya. Bali gitu. Koneksinya juga bagus ya sekarang Jakarta Jogja. Iya. Iya, benar. Menyenangkan. Sering kamu ke Jakarta kan berdua kan? Sering jeblok tapi. Dia nggak komentar mas kalau dipuji mas. Itu emang pujian. Oh enggak ya? Anjay. Anjay. Wah, sedap. Apa mau dikata? Oh, industri. Terus akhirnya sekarang dirimu banyak bekerja atau bersinggungan dengan apa ya, pelaku-pelaku yang ada 5 atau 10 tahun di atas kita lah, atau lebih malah. Karena abang-abangan lah. Ya. Nah, itu kayak apa tuh? Adaptasinya. Kok berani gitu ya kamu? Oh, Tapi gestur dia terhadap Soleh kelihatan pas loh, Mir. Kayak sungkan gitu. Wah, Sungkan. Kelihatan banget di kamera. parah kalau Kang Soleh tuh baru episode ke-7 lah baru bisa akrab. Melalui berapa tahun gitu. Dia emang auranya Ngeri. Ya mungkin kayak kamu ngelihat Mas Farid kali ya, aku ngelihat dia tuh. Kayak persis yang mau ku kerjakan tuh sudah dicapai dia. Hidup dari printnya iya, udah dilakukan gitu. Walaupun mungkin jalurnya berbeda gitu. Tapi ya itu yang aku incar, hidup dari musik tapi bukan sebagai musisi gitu ya. oke. Dan ya bersikap kritis juga gitu kan, relevan di banyak bidang. Dia stand up comedy, dia juga sebagai filmmaker, jurnalis Debat musik. sama politisi, Pak. Iya. Yang FYP kemarin. Lagi FYP nih ya bener. Debat sama politisi pernah, ya keren loh. Ini pencapaian itu. Iya. Tapi kalau menjawab pertanyaanmu tadi itu mas, aku selalu datang sama orang yang gitu tuh untuk belajar soalnya. Dan dia pun biasanya kalau aku kalau aku jujur kelihatan gitu kan ya, kayak aku beneran pengen tahu tentang ini loh mas gitu. Tapi aku bisa nanya ini mungkin sampai 2 jam, nggak apa-apa nggak? Tak kulik sampai terus-terusan gitu. Ya itu sih makanya mungkin karena mungkin orang daerah juga kali ya sungkan-sungkan dan oh iya itu pasti. Iya ada itunya. tapi kamu tuh loh orang Medan. Maksudnya kalau orang Jawa gila, apakah sama aja? Sama mas. Atau sebenarnya kamu orang Wonogiri? Jangan real kan. Oh ibuku tapi Jawa banget. Mana? Maksudnya ibuku tuh dulunya cara bertutur ngomong sama nenek bahasa Jawa. Jadi aku dikit-dikit ngerti lah bahasa Jawa. Bapak baru Batak banget. Ibu tuh ngomong sama nenek bahasa Jawa di rumah. Makanya mungkin aku salah, sering disalahartikan sebagai mas. Aku nih lay-lay abang-abang. Nenek itu dari Jawa. Enggak, tapi ibu dari nama kampungnya sih kayak Jawa Sukamulya, tapi sebenarnya itu di Sumatera juga. Mungkin karena lingkungan guru banyak orang Jawa, jadi tinggal di mes. Kan di Lampung, orang Lampung yang dari Jawa banyak banget mirip, Bang. Iya. Turunnya dari ibu, masalah sungkan, sopan santun gitu. Kalau bapak mah Iya, saya pria dia seperti orang Jawa. Nah, tapi di kira sekarang tuh sungkan dan sopan santun tuh juga langka loh kalau aku. Bahkan di Jawa pun sudah mulai pudar, Bang. Apalagi dalam hal perkontenan misalnya. Ya. Lebih Iya. lagi dong, harus pakai lagi. harus membentuk apa persona biar cepat naik ke permukaan gitu. Aduh, males. Kalau saya sih mending jenuin tapi lama ya, nggak apa-apa lah. Yang membuat kontenmu menarik tuh karena kamu datar aja, Riz. Datar aja ngomong, lebih enak didengar sih. Lebih enak. Makanya wah ini public speaking-nya bagus dari lama Mas Senior. Iya. Iya. Soalnya kan kalau kita lihat lagi datar tapi. Iya. Tar pace-nya pelan, Pelan. seraken gambar dengan Iya. Wonogiri aku, Wonogiri. Karena aku nggak ada tenaganya untuk halo guys, terima kasih ya udah like. Itu juga aneh juga sih. Nggak bisa mas aku mas. Mendingan tenaga aku pakai buat ngeset lampu, ngedit gitu. Tenaga yang terbatas ini mas. Tapi termasuk tenagamu juga
gede juga tuh, kamu nge-set sendiri, kamu di depan kamera juga. Iya sih. Itu tidak banyak orang bisa melakukan itu sih. Tapi kan dia tertempa itu tadi toh. Iya. Ya, Dan passion mungkin jika kamu melakukan hal yang sangat passion ya, Iya. kamu outfitnya kan kebahagiaan, ya. Capek tuh nggak kerasa. Asli mas. Baik, aku mancing di laut sampai hitam gitu, ya nggak kerasa panas. Hitam. Passion bro, Tapi kamu pakai sunscreen gak mas? pakai tembus. Ayo di endorse sunscreen teman-teman. Ayo sunscreen. Kaf boleh kaf. Ya kak boleh. Masuk. Tembus. Tembus aja. Topimu kan gede mas kalau mancing. Aku pernah dia tuh sampai di sini Ah. garis kacamata. Woi. Soalnya berjam-jam weh. Ki- Karena biasanya kan harus aplikasi ulang. Ya per berapa jam ya? Nggak masa. Iya betul. Dari jam 6 sampai jam 12 aku ingat. Wah gila jam 12 teriknya kayak apa itu? Di laut. Iya. Wah nggak ada pohon nggak ada angin ya. Kalau badai serem. Kamu merasa kayak bajak laut kalau mancing? Keren. Nah, badai. Wah, maco banget nih. Woi. Ambil nggak bisa. Nek backsoundnya rapi pas main. Kalau olahraga berarti kamu sepeda nih, nggak pedal gitu. Waduh pedal. Ibu kotaan pedal banget. Gitu. Nah aku tuh nggak kena mas tren-tren gitu mas kayak nggak tahu ya mungkin kalau boleh berstatement agak tajam ya. Mungkin orang yang nggak punya injekan tuh yang gampang ketarik sama tren. Entah dia nggak nyari apa yang dia nyaman gitu. Menurutku sih seharusnya ada alasannya gitu. Kayak aku misalnya suka sepedahan karena sunyi gitu. Iya. Kalau pedal harus sama orang, kerja sama tim. Gua kalau rame-rame kompetitif, bray gitu. Kalau mau merenung ya sendiri, sepeda, lari gitu. Ya cuman kan pencarian kali ya. Orang mungkin belum tahu dirinya juga. Kayak orang tua ya kalau ngomong ya. Kita udah dianggap adik-adik tua kayak. Kenapa Midi? Anjir, Alfa Midi. Kenapa Midi? Sambil sepeda itu biasanya kamu merenung. Berarti kamu pakai headset tuh nyepeda. Di Musik nggak? kalau di apa di jalan yang udah ketebak 20 km ke depan, 1 jam ke depan kayak gini atau kayak lalu lintas Jakarta yang macet gitu, pulang kerja bisa hafal kan. Muscle memory aja gitu. Aman itu. Tapi kalau yang serius kayak balap Audax gitu enggak sih. Kompetitif kalau itu udah sih. Oh, berarti kalau pas kamu sepedanya lagi butuh fokus yang tinggi, kamu nggak dengar tuh. Enggak lah. Malah pakai apa? Komputer sepeda itu yang ngasih tahu udah 20 km nih kamu harus makan karbo segini. Udah kayak atlet. Anjir. Akhirnya tak jual itu. Tapi kamu punya cita-cita nyepeda dari Jakarta sampai Bali nggak? Ada mas, ada. Tapi Aku udah ada yang bisa tuh melakukan itu. naik sepeda apa dia? Tapi dia nggak dari Jakarta, tapi dari Jogja. Jogja Bali. Jogja Bali. Berapa kilo itu ya? GoPay ada ya? 500. 1 minggu kayaknya. Lebih sih. Robi mir. Yang nyepeda dari Jogja sampai Rob di pura-pura hidup. ya. Ada solois di kota gede. Oh yang tadi mijit? Iya, dulu dia solois ya. Oh iya tahu. Dia solois. Nah, dia dulu nyepeda sama dia kan anak pondok pesantren. Iya. Sama kiainya disuruh, ayo kita nyepeda berdua, bertiga Astaga. sampai Bali. Di Bali itu puasa pertama katanya. Wih. Itu emang kayak mungkin di kepercayaan Robi dan kiainya kayak zaman Rasul gitu. Oh, hijrah. Emang kalau hijrah tuh di jalan banyak tantangan ya. Dari Klaten udah mau putar balik mereka. Oh, oke. Kayak di Solo kayak hujan gitu. Iya. Oh, ternyata mereka tuh akhirnya menemukan esensi hijrah sebenarnya. Gila sih itu. Dulu misalnya Rasul naik onta, Dia nyepeda. Robi naik Polygon. Polygon. Dia Polygon, tidak komuter bike atau yang sekarang buat apa yang buat touring tuh sepeda. Gravel. Nggak pakai itu. Iya. Emang pakai sepeda nggak enak kata. Anjing. Katanya sampai Jogja tuh penisnya udah nggak kerasa di Mati terus itu. mati rasanya. Ini kalau aku niat gitu dibarengin sama ya ininya sih alatnya sih. Mau nggak mau biar kuat gitu ya. Untuk kenyamanan sih sebenarnya kan. Iya, walaupun malu ya kayak pakai celana sepeda ketat gitu kayak mau berenang. Gimana? Itu tadi goals Jakarta Bali ya.
Iya, kepengen sih Jakarta Bali. Cuma lagi susah nih. Berarti olahraga cuma sepeda kamu, Dis? Kamu nggak main bola atau Oh, aku badminton gitu? lari. Tapi karena resiko cederanya tinggi males. Ya. Tapi awal-awal olahraga tuh gara-gara dengerin lagu Seringai di kamar sendirian. Bingung mau ngapain, tak jadi push up, sit up gitu sampai 6 set gitu. Lah enak ya gitu. Itu lagi stres lagi Sporty ya? Nah, gara-gara nonton Jorogen itu Mas, jadi kayak Oh iyalah. ada endorfin, dopamin yang keluar dan ada apa katanya? Energi amarah yang emang harus disalurkan di tempat yang tepat katanya. Bang Jorogan. Ya. Soalnya kalau film doang ya muter di kepala. Intinya Orang sakit kan karena tidak terpapar matahari, stres di kamar terus gitu, mengurung diri. Iya, langkah pertama bangkit dari depresi olahraga sih setauku itu. tapi kalau tujuannya adalah mau bikin musik sugis ya jangan keluar. Oh di kamar, Ngendok aja ya di kamar. sampai keriput semua. Iya, tapi kan hari ini esensi sukses nggak se ortodok itu, Mas. Sukses kan sekarang di coffee shop, Bray. Sedap. Tetap baca buku di coffee shop itu. Tapi Nggak kayak dulu, Mas. Mayhem kan dulu ya membakar gereja. Hari ini kan ya siapa sih yang membakar gereja? jangan kayak delete foto gereja ya. Delay. Lebih aman loh. Mana? Iya, hari ini kan menurutku ya musik gak seserem dulu lah. Dulu pencariannya orang tuh serem-serem kan di musik. Iya sih. Kayaknya karena barometer berhasilnya makin ekstrim, makin Iya. muncul gitu ya. Iya. Ada dulu kan nggak ada media, nah jadi bikin isunya ya lewat hal-hal yang kontroversial. Biar masuk dari mulut ke mulut. Hari ini kalau kita menirukan Stone Roses dan kawan-kawan ngelemparin cat di recordsnya ya kita di penjara hari ini. Dulu ya keren. Keren ya. Tahu besar. Sekarang ya jadi rehat 5 tahun sekarang kena pasal. Enggak no, teman-temanmu bikin kayak pandai besi. Wah, aduh sih. Oh bisa. Oh yang masuk aku doang berarti. Ada. Kamu doang. Kamu Bikin spin off-nya. Tapi di rumah ada keinginan bikin band gak sih, Riz? Ada sih, cuman aku belum tahu garapnya gimana ya. Pengennya kayak post punk gitu sih, nada-nada rendah aja gitu aku nyanyinya. Kalau nyanyi. Cuman spoken word gitu. spoken words. Itu wah public speaking-nya bagus, spoken word oke. Ospang. Oh iya sih. Apalagi berat kan dia suaranya. Insya Allah ya bisa ya. Ospang tuh nggak harus rame-rame sekarang kamu bikin musik sendiri di rumah Iya. gitu. Atau emang belum nemu Temennya kawan-kawannya? belum nemu. Yang nanya banyak tuh. Tapi sulit bekerja sama Haris tuh kayaknya. Ya Bener. kayak harus progresif gitu. Kalau dia partnernya orang yang mungkin terlalu banyak pertimbangan kan nggak jadi deh. Betul. Dia harus punya partner yang emang kayak dia banget. Imbang ya. Bu. 2 orang cukup menurutku. Iya, tapi yang sama persis gitu. Nah itu yang susah sih. Itu susah sih. Karena semua yang ku kerjain tuh rata-rata ya itu tadi aja saking malasnya nunggu orang aku belajar. Saking lu lama lu gitu. Dengan aku belajar ngedit. Iya sih. Pengen sih bikin band tuh. Ya kayak Hindia aja maksudnya bobot pesannya lebih besar daripada teknis vokalnya gitu. Kan kamu ngatain Baskara jelek. Iya lah Bas, gimana ya. Amir yang ngefans banget. Aku pernah karaoke di Pekalongan. Aku udah balik sama Danis, drummernya Festive. Di hotel dia masih pengen nonton Baskara. Oke. Nonton doi. Itu dalam rangka pengamatan. sedap. Reservasi. Oh. Reservasi. Itu dibanding. Waktu dibanding. Jadi waktu itu di Pekalongan ya. Pekalongan, aku Jiwe sama Danis itu drummernya Festive. Iya. Kami karaoke di set. Karaoke itu di Randon sebelum siapa? India. Sebelum India. Fish dan India. Oh, oke. Nah, terus udah selesai main mereka berdua udah terlalu mabuk pulang. Kami terlalu ngantuk. Oh, terlalu ya
Aku bilang ngantuk tuh. Ya terlalu ngantuk, terus akhirnya aku sendiri tuh nonton, coba kayak apa. Maksudnya ini loh, dua entitas ini, Lord lu ya. Hmm. Sangat Lord. Peace dan India. Kalau dikerucutkan cuma Baskara aja mah, Iya. katakanlah begitu. Iya. Kok mereka bisa mendatangkan di satu acara itu 5 sampai 6 ribu orang? Iya, ya gila. Ini aku yang bikin aku shock aja. Banyak penjual pedagang asongan yang bikin bando cewek terus ada muka Baskara. Oh iya. Banyak ya. Iya. Aku agak Oh udah di level situ ya. Kayak merchandise K-pop gitu. UMKM bantu UMKM sekitar kan. Dan itu di Pekalongan loh. 5-6 ribu orang. Wah iya juga ya. Tuh di venue. Kayaknya gede ya Med itu. Gede banget. Oh, nonton sampai akhir Nah, tuh apa ya? Hasil observasimu apa tadi mas? Ya aku sih melihat bagaimana produksi dia, bagaimana Baskara tuh handle. Dia main berturut-turut loh tuh. Peace dulu baru India. India dulu baru Pistol. Peace dulu. Sing nonton loh aku. Kamu kan pulang mas. Aku sudah ngantuk Peace banget. dulu baru India. Iya. Bagaimana ngakalinnya biar tetap prima. Kali Givis akhirnya banyak speech misal. Oke. Oh lebih banyak speech. Givis tuh. Itu kan yang speech kawan-kawan ya bukan dia. Sedap. Sedap. Bro. Ngeri. Ya detail-detail semacam itulah, terus bagaimana penontonnya menikmati. Dan kemarin dia dapat Ballon d'Or banyak banget. Iya. Kan Pemain terbaik deh. yang terbaik kan. Banyak banget dia. Anjing, Gila itu. itu kita dapat kapan ya Mer? Di tahun berapa ya kita dapat? Satu aja. Biar kita bisa ejek-ejekan gitu di atas panggung gitu. Harusnya bisa kalau kamu bikin split EP tadi mas. Tapi prediksimu Riz, prediksimu aja. Ini prediksi Yo. jujur. Vonis Haris, Waduh. kami bisa memegang piala itu di tahun berapa? Ini real. Piala Ami. Ya lah. Itu Ballon d'Or tadi. Tergantung kamu bikinnya sih. Kamu bikin albumnya tahun kapan ya? Setahun depan aku sih pede ya. Oh iya. Iya mas. Entah ya kalau misalnya kalian The Kick Block tuh yang langsung naik ke permukaan kan kategori ceng-cengan rival-rivalan kan udah mulai skala Jawa udah megang gitu. Tapi untuk karyanya mungkin yes jeda setahun dari kamu rilis aja sih mas itu mas pede aku. Cuman memang pasti kalian kan kayak waduh karya yang kemarin meledak harus bikin kayak gimana ini? Ada itunya Iya kan sih. mas? Dia sih yang meledak. Kamu juga mas? Enggak, aku merasa albumku enggak sebaik Doi. Secara ngomongin secara teknis ya, secara produksi menurutku aku jujur karena saat itu kami sedang banyak hal yang dulu kalau Amer tahu lah gonjang ganjingnya hampir bubar gitu. Tapi yang bikin semangat lagi sebenarnya karena kami punya kompetitor aja. Sedap. Aku kan melihat dia kompetitor pada. Yoi. Di tahun ini kami juga sedang menggarap album mau nggak mau karena ini oke lah rivalitas ini sangat worse mungkin tapi hari ini yang akhirnya kelihatan banget di Jeblok mau nggak mau yang sangat ya yang katakan kita tadi kayak sell out ya aku bukan ini bukan kata-kata yang konotasinya negatif loh Mir tapi itu baik gitu ya itu bagi kami menjadi acuan aja berarti wah ini mosok Jeblok dengan materi album seperti ini Asik. bisa baik sih mungkin kami cuman pengen lebih benerin di produksi aja biar oke lah produksi kalau bisa lebih dari festif kalau bisa malah akhirnya gitu nah, jadi persaingan di Jawa Tengah itu menarik karena adik-adik kami ini ada Rizky dan Nagril juga sekarang menarik juga untuk dikulik gitu. Nah, FOMO ya itu kayak apa, Riz? Kamu kan di Jakarta misalnya, kamu pasti punya sudut pandang yang beda dengan kami yang melakukannya di sini kan? Kalau dari kacamata wave atau tren sosial media menurutku keren banget sih. Mungkin kamu kayak ngelihat ini mas band-band luar siapa yang kamu sebut tadi tuh sebagai ya sebagai gimmick berantemnya. Tapi di sini disampaikan dengan
twist kelokalan gitu. Jadi banyak yang nyangkut gitu loh. Oh kayak gini ya. Dan aku ya tidak bisa dipungkiri dari Mas Farid tuh. Harus denger The Kid Jeblok. Udah approve dari abang itu kan, dari Mas Farid. Ya aku kulik lah. Oh iya kayak gini ya. Gitu. Dan mewakili angkatan baru, audiens baru yang baru masuk ke ngulik skena musik. Ya aku ngerasa ada shifting audiens lah. Iya ya, shiftingnya. Dari yang dulu mungkin 5 tahunan gitu. Dan tren band kan 5 tahun sekali ganti kan, siapa yang paling di permukaan gitu. Sialnya mungkin di Jakarta emang band rock tuh nggak kedengeran. Walaupun sebenarnya banyak. Walaupun sebenarnya banyak, tapi kan infrastruktur dan panggung dan gaungnya tipis gitu loh. Paling siapa sih yang terakhir kita lihat? KPR lah. Makanya mungkin audiens yang kayak nyari musik warna-warna seperti itu sebenarnya kangen, cuman ketika muncul The Kid Jeblok, ya ini mungkin gitu jawaban dari kerinduan yang kosong di kolam rock tadi, rock tanggung atau Dan akhirnya sekarang menjadi regenerasi yang baik. Ada Black Horse gitu, iya, ada Play Swan gitu. iya. Dan gestur yang nggak tahu Mas Farid sih ngomong sama Bang Vincent tuh sangat-sangat effort ya untuk bisa muncul ke permukaan tuh Kick sama Jebloks tuh lewat jalan-jalan yang mungkin belum pernah dilakukan gitu. Dan upaya-upaya seperti itu untuk praktisi harusnya diapresiasi. Kayak aku kan praktisi ya gitu. Dari kacamata praktisi dan audiens. Buset serius banget, sorry. Aku jadi momen tur kita pertama di Jakarta itu, Mir. Ya, kita kan shock culture ya dengan banyak hal gitu. Oh ya, Banyak. dikirimin cewek nggak? Waduh, Ke kamar hotel. lebih ke takut di pandang sebelah mata aja sih dulu. Oh justru ya kalau aku ngelihat kemarin nonton The Skit tahun ini di Mikrogram. Menurutku keren banget mereka bisa ngomong bahasa Jawa, ngasih telur asin dan bangga dengan kelokalannya. Wih keren sih. Episode terakhir Fix Tape kami ngomong band daerah kan. Kang Soleh bilang hapuskan keyword band daerah, bilang aja band kotanya. Tapi dari opiniku akan keren ketika lu bangga dengan kelokalan dan kedaerahan lu. Ya. Itu keren banget. Kayak kamu bilang, apalagi Jangar misalnya bilang kami Jangar. Lorcu, Lorcu. Madura. Tapi jangan kami band ini jangan gitu. Presentasinya harus pede kayak kamu. Oh, Jimmy bilang sama aku. Biblical. Jimmy tuh bilang sama aku, si Jeblok sopan-sopan ya. Oh iya. Sopan bahasa nih. Kenapa dia nggak minum? Iya ya, aku ya, oh ya, dia nggak minum ya, jadi Sopanan dia. Oh iya Bang Jim gak minum? enggak minum. Waduh, baru tahu aku. Nggak minum tuh. Iya dia, aku datang showcase-nya Jimmy Jazz tuh terakhir minum 2 bir, terus akhir lagu dia bilang gini, don't drink and drive, kata dia gitu kan. If you drunk, don't drive. Aku keadaan udah agak goyang gitu kan. Ngomong kosong lah dalam hati kecilku gitu. Gua aman ini mah, pulang naik motor. Ternyata kalau mabuk naik motor kenceng nggak terasa ya. Tak gaspol. Lah, kok lampunya udah deket. Cukup rem kenceng banget mas, tek patah. Wah anjing. Motor baru 3 bulan baret semua. Sorry Bang Jim gitu. Lu bener Bang gitu. Gua yang salah emang. Mungkin dia udah pernah di fase itu. Iya mungkin. Dikaji itu. Iya. Cuman anak muda harus nabrak. Iya. Literal nabrak berarti ya. Aku juga belum lama ini nabrak kok. Cedera nggak kamu masih? Ini ada bekasnya. Waduh. Gara-gara mabuk juga nggak? Ngantuk. Oh ngantuk. Ngantuk. Masuk angin. Microslip tapi gini. Wis orang microslip, sleep. Makro sleep bro. Makroslip. Seperti ekonomi ya. Tapi Iya. Sekit terbantu wave yang sudah Iya dong. enak aja tuh. ya Karena bagian dari web. ya anggap aja aku Amir babat alas. Babat alas itu apa ya Mir? Bahasannya terus. Belah hutan. Buka jalur. Mencari suaka. Asik. Ketika suakanya udah ada, ya tinggal kita mengirim talenta-talenta yang lain kan. Lalu menurutku skit juga udah siap karena ya mereka art school gitu. Iya.
kebangun mentalnya, emosinya dari kampus seni mah soal statement nggak bisa dilakukan. Jenny gitu, Jenny pure seni. Ketika manggung vibe-nya udah beda sama festive. Iya sih. Tapi aku berterima kasih buat karena udah bukain, ya kalau aku bilang buka jalur sih mas, itu mas yang dilakukan Kick Jeblok. Ya sebagai sejujurnya apresiasi musik dan pengamat dan suka dengerin, aku ngeliat keren banget wave-nya. Anjing, bisa ya orang dari Jogja meliuk-liuk nyampe ke sini, dan presentasinya tahun lalu tuh di festival. Wah gila bisa kayak gini ya gitu. Ada satu poin di mana anjing lah, harusnya gue ngerti bahasa Jawa nih. Jadi gue ngerti celah-celahan mereka. Sialan. Itu keren banget mas. Oh iya ya, kita tweet war pakai bahasa Jawa ya kadang. Iya. Aku lo nggak twitteran. Adminnya tadi dirahasiakan kan? Rahasia. Anonim. Bot itu admin. Adminnya bot. AI adminnya AI. Aku tuh masih belum, aku nggak berani install TikTok, nggak pakai Twitter. Oh iya. Ya. Soalnya aku tanpa install aplikasi-aplikasi itu tuh screen time ku tuh udah aku merasa banyak. Bagaimana kalau aku install itu? Iya sih. Kamu nggak punya masalah yang serupa ya mas? Dan aku sudah mengalami yang di obrolan Amir tadi. Gini emang, Iya sih. TikTok memang. Wah gawat itu. Aku tadi sempet dulu kayak nggak mungkin lah mainan TikTok gitu. Tapi setelah berbicara dengan banyak orang, apalagi kami kan jadi sering ketemu Gen Z ya, mau nggak mau PR kami Gen Z. Aku juga pengen tetap relevan di teman-temanku yang sering datang ke panggung gitu. Ternyata ya harus, ayo mas install TikTok gitu. Ayo mas bikin TikTok gitu. Ya sampai sekarang jadi keterusan. Tapi aku hari ini kayak ngerasa punya kedekatan dengan Gen Z gitu. Relevan. Dan itu ya aku sampaikan ke Faris Tevi, mas kamu sekarang mainan Twitter tuh udah nggak relevan. Yang dulu kan zaman dia kan dia banyak mengambil bahasa-bahasa lucu kan dari Twitter. Karena dulu Twitter kan tempat orang berargumen, tempat orang yang enggak debat kusir lah. Udah debat kusir. Ya debat kusir, tapi dulu tuh enggak yang sampai personal terus buzzer. Dulu kan enggak banyak Tomir. Aku bilang sama Farid, Pak kamu pengen relevan dengan kaum Gen Z, install TikTok. Kamu bisa mendapat bahasa lucu yang kredibel, teks-teks lucu sekarang ada di TikTok, bukan di Twitter lagi. Dia install langsung bikin apa itu Velocity sama anak. Oh iya, langsung FYP parah. Mas Farid. Dan ternyata Farid aja masih berusaha relevan gitu hari ini. Aku tetap relevan itu perlu sih. Iya sih, itu gila sih. Apa yang dia tulis mungkin puluhan tahun lalu relevan sampai sekarang. Anjing, gimana caranya ya? Aku kan gak expect dong ketika kamu wawancara Froynion jawabannya isme sekarang gini. Iya. Ya kan? Itu buat bagian dari Dalam rangka. kawan tangan. Ya terakhir itu aku interview dia, statementnya aku menyembah pohon mas kata dia. Waduh, aku belokin kemana ya gitu. Nggak bisa belokin, tak terusin aja. Oh, harusnya pohon model apa? Jenis apa? Nggak bisa. Kayak nyembah itu kayak apa mas? Nggak bisa, aduh. Dia dari ngunyah sirih itu kayak, weh apa nih? Gitu. Aku harus mencerna nikotin tapi dengan cara yang lain. Keren banget abang gua nih. Kau pasti banyak dapat keanehan itu toh dengan bergaul dengan abang-abangan toh. Iya sih. Pasti banyak yang kamu ambil juga, satu dua hal. Iya sih. Tapi ketika sekarang kurasa aku udah di posisi yang cukup punya pakem. Jadi ketika dikasih advice tuh bisa ku saring lah. Kayak bagian sini lu bener, bagian sini enggak. Bisa kayak gitu. Cuman kan ya untuk kritis sampai ke situ kan susah juga ya gitu. Harus belajar dan segala macam gitu. Sampai kirimu punya filter sendiri gitu. Iya, filter yang dicari ya, bukan dikasih orang gitu. Rick Rubin tuh sering bilang filteran tuh. Cocok tuh recruiting kalau ngobrol sama Farid. Iya, itu dua cocok yang bisa sih Faris ngobrol. Tevi itu enaknya kalau ngobrol off the record, tau Tamir? Betul.
Dia sangat boring kalau ada kamera. Oh, nggak tahu ya. Nanti kita coba lah. Ah, episode 2. Ini episode berapa ini? Oh iya. Ini namanya juga belum tahu. Iya. Ah, nggak apa. Tadi Haris ngasih saran bagus. Enggak. Mas enggak. Tadi Haris ngasih saran bagus. Apa tadi, Riz? Yang top Enggak akrab komen. podcast. Enggak akrab pot. Anjir enggak Pak. Itu bagus tuh, siapa yang komen tuh? Gap. Gap. Oh enggak akrab itu udah bagus. Nggak akrab tuh kan ada gapnya. Wah, ini aja udah gini. Gap. Nggak akrab. Dari ya udah enggak akrab bener karena kita masih berdebat ini. Enggak akrab podcast. Nggak akrab gitu aja kali ya. Enggak akrab podcast. Nggak usah pakai podcast lah. Nggak akrab. Enggak akrab band. Waduh. Berikutnya kamu mau ngapain, Riz? Aku tahun depan mau fokus full YouTube. Full YouTube karena menurutku itu platform yang paling mentok, paling susah karena di sana penontonnya milih. Iya. Iya, untuk menonton. TikTok, Instagram dan Membangun YouTube emang sulit sekali. paling sulit. Paling sulit. Short form itu kan algoritma base ya, Iya. apapun yang tren gitu. Tapi kayak YouTube tuh bangun kredibilitas, Iya, iya, iya. reputasi Setuju, aku setuju. yang kayak dilakukan Gofar dan Soleh itu kan YouTube ya. Iya. Kayak itu jalur yang lebih susah tapi rewarding kayaknya itu sih. YouTube poll dan aku tadi pas main ke panggungmu itu kepikiran ini kayak diangkat jadi narasi YouTube gitu yang pendek, Kayak dokumenter, semi dokumenter. semi dokumenter tapi mini aja gitu. Kayaknya aku pengen bikin kayak gitulah Satar. Selain konten ngobrol pasti ya. Iya, konten ngobrol udah pasti rame soalnya. Ketergantungannya sama Arswan Daru sama Soleh pasti rame lah. Iya, iya. Tuh, PR ku tahun depan. Enggak apa enggak akrab podcast. Nggak akrab. Enggak. Gak akrab. Enggak apa tidak? Brainstorm nama nih. Nah, kita harus besok volume selanjutnya dengan Faris TV tapi kameranya dihidupin ke sana. Karena katanya dia lucu kalau off the record kan. Wes. Iya.